Geladak portable semua. Semuanya. Tinggal ngelepas itu galarnya itu ya. Oh, jadi tinggal ngangkat, Tinggal pindah. ngangkat pindah. Ini yang sebelah sana untuk kambing perah sama sana. Oke. Di sini untuk breeding kambing PE. Oh, geraknya Marco Polo guys. Ini dia. Marco Polonya ada di. Ini ya di kanan saya ini cempe betina. Ya. Sebelah saya sudah ada Mas Gofur, kita beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Nanti tak kasih efek kok Mas, biar nggak sepi, tenang. Siap, santai. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai sebentar, habis itu kita lihat kambingnya. Ini mungkin saya bisa dikasih deskripsi dulu Mas. Ya. Ini Mas Gofur bawa saya ke sini, dan ini kandangnya Mas Gofur atau bagaimana. Tapi sebelumnya ritual dulu, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gofur Lumbung Etawa. Oke. Ya, biasa dikenal Gofur Lumbung Etawa. Ini kita berada di kandang Joson Etawa Farm, tepatnya di Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Joson Etawa Farm ini berdiri tahun 2025, baru satu tahun. Ya. Jadi 2025 kemarin bulan pertengahan bulan. Oke, belum bulan setahun. Juli masih belum. Oke. Jadi ini mulai dari awal yang konsep dan yang bangun ini kebetulan saya dari pihak Lumbung Jaya Konstruksi. Ya. Oh ya, dari konstruksinya juga. Ya, konstruksinya mulai dari nol bangunan gedung ini sampai isinya. Jadi ini Joson Etawa Farm merupakan partner kerja dari Lumbung Etawa Farm. Kebetulan yang punya masih berada di negeri Ginseng, negeri Korea. Insya Allah akhir tahun ini beliau sudah kembali ke Indonesia. Akhir tahun 2000, masih lama dong Mas. Ya. Ini kambingnya udah Mas siapa namanya yang punya? Mas Rido. Mas Rido nanti kalau pulang, ini kambingnya udah beranak pinak di sini. Ini sudah mulai beranak pinak ini. Sudah ada 5 ekor cempe. Ini konsepnya seperti apa ini Mas? Kok dibikin seperti ini? Ya. Jadi ini konsepnya ada yang outdoor, ada yang indoor. Kebetulan yang outdoor ini masih progres penggarapan untuk kandang kayunya, tapi untuk tempatnya sudah dibuatkan, sudah ready. Jadi ada outdoor dan indoor. Nah, indoor ini kebetulan sebelum ada kandang sudah ada bangunan. Ya, bekas bangunan pabrik padi. Kita manfaatkan jadi kandang. Oke, berarti ini kalau yang ini tidak dibuat dari nol ya? Kalau yang ini tidak. Sudah ada bangunannya gini. Sudah ada bangunan. Makanya tadi mau saya tanyain, apa emang sengaja apa bagaimana? Ternyata memanfaatkan bangunan yang sudah ada, teman-teman. Dan juga kayaknya lebih ini ya, lebih efektif kayaknya ya, jatuhnya ya. Lebih efektif, terus lebih hemat untuk tempatnya. Karena bisa hadap-hadapan, terus tengah ini bisa dibuat cancangan, itu ada patok portable, bisa dibongkar pasang. Jadi misalkan malam-malam kepingin lagi gabut, pingin lihat kambing, tinggal ngeluarkan, dicencang di tengah kandang ini. Kalian pasti penasaran, karena yang dari tadi kita omongin sambil nengok ke sebelah sana. Kalian nggak tahu gambarnya. Sekarang kita kita realisasikan rasa penasaran kalian. Kita lihat kandangnya. Ayo Mas. Monggo. Mari Mas, kita kok bisa kekunci kakiku barusan, astagfirullahaladzim. Nah, ini karena kejepit. Serasa naik kereta api ekonomi, guys. Jadi begini tadi saya. Masuk Jim. Ini sudah kayak ini ya, lapangan badminton. Betul. Ini dia teman-teman. Karena ini ternyata tempatnya ini bukan sengaja dibikin gini, tapi sudah ada dan dimanfaatkan. Ya. Tapi menurut Mas Gofur, efisien nggak tempat kayak gini?
Kalau ngomong efisien karena sudah ada bangunan. Kalau kita bangun lagi dari nol, otomatis penambahan biaya, pembengkakan biaya kandang. Gitu. Ke kambingnya? Untuk kambingnya, alhamdulillah dengan konsep kayak gini, menurut saya sih efisien karena ini angin-anginnya juga banyak, ventilasinya banyak. Jadi nggak terlalu pengap, nggak terlalu panas. Dan juga disediakan kipas angin ya di sini ya. Ini panas. Kapasitas berapa ekor ini, Mas? Ini kapasitas setiap kamar diisi 2 ekor, berarti ada sekitar 45-an. Ini kandang jantan? Bukan, ini khusus cempe. Oh, kandang khusus cempe. Kandang khusus cempe, jantannya itu kandang khusus jantan. Jadi di sini ada 2 konsep, teman-teman. Ini yang tadi dibilang Mas Gofur, kandang indoor. Di sebelah kandang outdoornya, yang mana sudah dibikinkan tempatnya, tinggal bikin kandangnya. Dan konstruksi kandangnya ini made in beliau, teman-teman. Ini mungkin bisa diceritakan, Mas Gofur. Ini konsepnya ini seperti apa? Ya, ini sesuai permintaan ownernya. Jadi minta konsep, mengirimkan gambar sesuai, kita ngerjakan sesuai gambar yang dipesan. By request-nya? Ya, by request. Untuk ukuran ke belakangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter setiap kamarnya. Inilah ya, standar lah ya. Ya, standarnya kandang kambing lah ya. Jadi ini made in-nya beliau sendiri nih, teman-teman. Cuma ini ada satu kelebihannya, Mas. Apa itu? Kalau dibanding kandang-kandang lain yang sudah ada, ini kandang portable. Jadi ini bongkar pasang. Ini pakai baut. Suatu saat misalkan pengen dibosan, pengen diganti pindah, tinggal ngelepas ini aja. Nah, tapi kalau ke bawahnya geladang portable semua. Tinggal ngelepas itu galarnya itu ya. Oh, jadi tinggal ngangkat, pindah. Oh, berarti ini semi kita bilang semi portable, semi permanen kayaknya sama aja deh. Karena bisa dipindah. Artinya bisa sewaktu-waktu kita bosan mau ganti ini mau ditaruh luar, bisa, yang penting dengan ukuran yang sama dong ya. Karena sudah ada malam-malam. Misalkan bosan terusan ibaratnya berhenti beternak, kandang mau dijual, saya nerima. Oh gitu. Ya. Oh ya, enak juga sih guys kalau kayak gitu. Tapi ngelayani ini enggak purna jual lah. Bukan, maksudnya ngelayani orderan dari luar juga enggak? Untuk sementara ini kita melayani untuk lokal Jember dulu ya. Paling jauh ya Lumajang lah. Oh gitu. Kalau misalkan kayak sampai ke Malang, kemana gitu masih belum? Masih belum karena kita keterbatasan tenaga kerja. Kita nggak cuma ngerjakan kandang saja, konstruksi bangunan juga. Padahal worth it loh guys, maksudnya dari bentuknya, terus dari modelannya kayak gini, minimalis, enak dilihat, dan juga apa namanya, portable itu tadi teman-teman. Sekarang mau lihat kambing Mas, ini apa yang harus dikasih lihat ke teman-teman Jenderal Tani ini? Ya, monggo yang pengen dilihat yang mana. Saya ditunjukin karena saya nggak hafal ini. Ini yang jelas kita isi cempe-cempe betina, mulai dari cempe, diri, sama darah. Ini ada yang sudah kawinan, darah yang sudah kawin, ada induk yang sudah kawin. Nah, ini saya siapkan untuk cempe-cempe betina. Yang jelas ada yang kualitas breeding kontes, ada yang kelas kontes juga. Ya, kalau yang kelas kontes kayak gini, yaitu yang kayak mana kayak gini. Ini Jim, coba lihat, kasih lihat Jim. Ini 2 ekor betina-betina. Betina di awal. Tapi ini masih penataan Mas ya, maksudnya masih menata materi ya, masih belum ke tradingnya ya. Belum trading. Walaupun akan ke sana juga nanti. Iya, pastinya ke sana nanti arahnya. Untuk materi-materi jantannya pakai apa? Sementara ini pakai pejantan saya yang di rumah, pakai Marco Polo. Marco Polo. Ya. Nanti kita silangkan dengan anak Simon. Posisi ini anak Simon, banyak anak Simon di sini. Posisi di sini rata-rata apa ya? Dere darah ya di sini. Iya. Dulu belinya masih cempe. Oke. Ini ada cempe nih guys, di sini nih guys. Oh ya, ini sudah mulai ada 2 ekor. Sudah ada yang lahir. Ini kelahiran sini? Iya, kelahiran sini. Ini induknya. Ini jantannya apa? Marco Polo.
Marco Polo guys. Ini boleh Bisa di dilihat. sepil-sepil enggak Mas? Boleh. Kita lihat produknya Marco Polo guys. Ini dia. Marco Polonya ada di Ini ya di kanan saya ini cempe betina. Ya usia Ini, guys. berapa 5 hari atau berapa ini ya? Nah, Ini usia 5 hari. Puting, Jim, aman sekali aman guys. semua. Pola warna ya lumayan lah. Ya. Sudah tebel. Berarti ini belum dijual gitu? Belum Mas. Masih dipersiapkan untuk breeding ke depannya. Ini jantannya. Kupingnya loh. Hei. Aduh guys, tidak ada cacat sama sekali guys. Ya. Lipatan-lipatan natskal itu tidak ada guys. Ini enak banget tuh. Posturnya ekor juga bagus. Jantan yang ini. Ini jantan. Yang ini enggak apa-apa. Ini Mas? betina. Betina. Induknya yang mana? Induknya ini. Induknya yang tidur. Oh ini guys. Susunya juga mantap Susunya nih. ini. Ini induknya yang jelas bukan luri sembarangan ini mas. Ya. Ini anaknya apa ini? Masih ingat atau lupa atau? Ini saya nggak berani jelaskan soalnya saya nggak tahu sendiri. Oh, ya, bukan iya, betul. hasil breeding sendiri, cuma dari teman-teman. Dari teman-teman Dia sama Jember aja. Doro. Dulu saya belinya masih cempe kelas D. Berarti ini anak pertama. Anak pertama. Sama si Marco Polo. Iya, sama si Marco Polo. Wah ini guys, sini Jim. Begini guys, seret tuh, nyet, aktif Ini semua itu guys. Aktif semua. Itu kalau satu puting 1 liter, punya kambing begitu 3 ekor aja. Di sebelahnya, Ini kandang masih perah belum rezeki nih mas. Kenapa Anaknya mati kemarin. sama Marco Polo juga. Ya, kayaknya lebih bagusan dari itu. Pola warnanya nggak ada peta sedikit. Kalau ini di sebelahnya ini kandang perah guys, tapi sebetulnya saya ke sini ya larinya. Marco Polo ini apa mas atasnya? Mas? Sawunggale sama labas. Oke. Hasil persilangan Sawunggale sama labas. Mas itu kalau misalkan masa ini mas nggak ada orang tanya-tanya gitu mas? Belum. Memang belum dijual ya? Iya, sengaja belum kita up di medsos. Tapi berarti ini suatu kebanggaan nih saya nih. Sudah masuk Jenderal Tani duluan karena belum di up di medsos yang lainnya. Mas, aku tak pegang yang jantan dulu. Kayak ini Jim, coba lihat Jim. Oh. Ini sama lihat ininya, ini saya nggak tahu ya, mungkin bakat di ininya ya. Itu Ininya guys. gembel. Pas di bawah dagunya guys, ini guys ganteng banget. Hidungnya sudah Telinganya. ada guratan nih mas. Apa ya, kayak pesek gitu dia guys. Walaupun petas gini, ganteng lah. Yang betinanya juga cantik. Sama tak lihat kandang yang di luar mas. Oke, monggo. Calon kandang. Calon kandang. Sini guys. Jadi di luar ini calonnya juga akan jadi kandang mas Yen ya? Ya, ini sudah kita ada progres pembuatan kandang kayunya sudah diawali dari sini dulu. Ini rencana nanti mungkin yang sebelah sana untuk kambing perah sama sana. Oke. Di sini untuk breeding kambing PE. Oke. Jadi ada yang indoor, ada yang outdoor. Ada indoor, ada outdoor. Itu yang kosong itu yang tanah itu pasir itu rencana kita buatkan umbaran. Masih proses. Di sini buat jemur-jemur kambing kalau habis mandi. Nah. Sebetulnya ini mas ya, ini suatu hal yang kebetulan dan bisa dimanfaatkan dan jadi keren sebetulnya teman-teman. Jadi ada kandang indoor, ada kandang outdoor. Kayaknya ini pengen deh saya bikin kandang kayak gini nih. Dan terkonsepnya ini enak sekali sepertinya. Ya. Ini kedepannya ini seperti apa ini mas? Apakah siapa tadi namanya mas? Mas Ridho. Apakah kedepannya ini nanti mau betul-betul fokus di breedingnya kah? Atau nanti akan ada keluar masuk barang atau maksudnya Mas Gofur membimbingnya ini? Ya, yang jelas hari ini kita fokuskan untuk breeding dulu. Oke. Breeding sambil kita untuk kambing perah sendiri sementara ini untuk persediaan susu
cempe. Cempe. Ya. Berarti masih belum komersil. Belum ada yang komersil sama sekali. Oke. Jadi kambing perahnya dipelihara untuk menyuplai kebutuhan cempe dulu untuk lah ya. mensuplai kebutuhan cempe-cempe itu tadi. Dan baru beranak perdana itu guys, beranak di sini. Ya. Itu juga anaknya sih Marco Polo. Nanti kapan-kapan kita liput Marco Polonya ya. Si Mas, ini kan dari tadi kita bahas kambing, Mas nggak usah suwe-suwe. Oke, siap. Soalnya nanti yang lebih lama akan lebih menantang pembahasannya, maksudku. Siap. Jadi kan kita cuma ngenalin kandangnya, toh. Iya. Jadi guys, saya sudah diajak. Wah, ini ada terus di sini nih. Coba lihat, cantik banget Mas. Ya sudah Jim. Belum dijual. Jadi apa namanya? Kita udah diajak main-main sama Mas Gofur dan alhamdulillah ini juga spot kedua kita selama ada di Jember, teman-teman. Mas Gofur mewakili Mas ya. Iya. Karena yang punya memang lagi tidak berada di sini, teman-teman, ada di luar negeri. Jadi beliau mewakili untuk memperkenalkan kandangnya di publik supaya sahabat lumbung etawa ini bisa dilirik teman-teman yang lain juga lah. Ya. Kalau gitu kita closing dulu Mas Gofur, makasih buat jalan-jalannya. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cempenya jauh. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, belum dijual sih. Loh, udah. Ya Allah. Situ mau